Mungkin tidak semudah yang yang sebenarnya Vincent cerita ya, bahwa media bebas. Enggak. Banyak sekali yang mengatakan ini nggak boleh keluar, ini nggak boleh keluar. Coba lihat contoh ya, gitu ya. Itu banyak wartawan yang nulis satu kasus, ngikuti satu kasus, nggak pernah keluar berita-berita. Banyak sekali screening oleh titipan tunggangi gitu. Jadi mungkin lebih baik kita juga bisa menggunakan proses mekanisme yang dilakukan oleh negara, misalnya mengadukan yang Komnas HAM, Komnas Perempuan, terus mekanisme yang digunakan negara kita gunakan juga gitu. Nah, yang salah seringkali kita membawa ini jadi kayak kasus LGBT itu kita kayak sasaran empuk aja buat FPI. Gitu. Jadi mereka dengan senang hati menggunakan isu-isu apakah gereja, penutupan gereja, pembakaran gereja, LGBT, Ahmadiyah itu. Mereka gunakan ini sebagai tadi yang seperti Sylvie bilang, gunakan sebagai latihan. But what is the coalition has done so far to combat this thing though? Because it seems like not quiet down, but it seems like even raising up. Ya mungkin harus bukan hanya dari polisi ya, tapi juga dari masyarakat, kesadaran masyarakat makin banyak, makin baik gitu untuk menuntut, memberikan tuntutan politik. Tapi kalau kita ngomong soal kekerasan yang dilakukan FPI dan kelompok-kelompok ekstrem lainnya, kalau kita mengatakan masyarakat, nah orang polisi sebagai ini aja takut. Ya, alat keamanan yang sebenarnya mengayomi masyarakat, mereka ya takut dan nggak berani. Apalagi rakyatnya. Apalagi rakyatnya. Saya waktu itu nggak ada di dalam sesudah kejadian ini, ada seorang kawan Zumrotin Susilo, itu wakil ketua Komnas HAM. Dia menanyakan langsung ke Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, bahwa ada kasus sweeping dan penyerangan oleh FPI di Kongres ILGA. Terus dia bilang ya memang itu pantas di sweeping. Itu karena itu kehendak. Jadi menterinya bilang pantas di sweeping. So now what I'm curious is, jadi kadang-kadang pemerintah itu nggak mau nyetop FPI ini, ataukah mungkin karena pemerintah sendiri juga bisa memakai FPI ini untuk to leverage their interest in the future. Pendapatnya perseorangan sebenarnya, pendapatnya dia itu pendapatnya dia, tapi dia memakai kedudukan. Karena itu tapi ini kan suara resmi pemerintah. Karena itu adalah kehendak mayoritas. And then the korbannya is unfortunately always the minoritas. So jadi karena itu yang selalu dikatakan yang selalu menjadi concern atau keprihatinan sebagian minoritas ya. Nah, karena kalau LGBT atau mungkin kelompok lain yang minoritas juga nggak merasa terlindungi, kita mau minta perlindungan keamanan dari siapa? That's why Peter, you know what, demokrasi Indonesia is government of the majority, from the majority for the majority. Nah, Oke. Nah, tolong tanggapi statement. Well, that's the fact. Oke, soalnya saya cenderung terpengaruh dengan statement tersebut. Coba tolong diulangin lagi tadi. The current demokrasi Indonesia is government of majority by the majority for the majority. Oke. Jadi pemerintah Indonesia adalah pemerintah mayoritas oleh mayoritas dan untuk mayoritas. That's fine actually, as long as the minority right is being protected and honored. But the one is not happening. Yeah. But the last word it doesn't exist. Nah, yang bagian akhir. Nah, dalam kerangka itu juga mungkin posisi Monica di sini menarik sekali karena dia kan ngomong dia bicara soal reformasi, bicara berusaha untuk injecting reformasi polisi di Indonesia. Dalam kerangka berpikir begini, ini usaha yang sia-sia atau mission apakah Mission Impossible? Mission Impossible atau gimana?
Saya pikir possible aja ya. Of course. And how? Buat saya di dalam hidup nggak ada yang nggak bisa. Gitu. Jadi yang penting kita harus memulai mengerjakannya. Gitu. Sekecil apapun, paling tidak kita harus. Tapi jadi strateginya gimana? Ya, Misalnya ya. kayak yang ILGA itu ya. Kalau strategi ini dia dikeluarin di YouTube dong ya. Kalau menurut saya, Jadi apa? Jadi kita tuh harus quiet, quiet and or then ngalah work and terus, work. ya. Ya. Ya, Kalau saya orang- pikir gini, yang kita bisa lakukan contoh ya, Ya. itu memperkuat jaringan. Saya kira jaringan misalnya yang ada di Amerika ini kita memperkuat jaringan. Kita punya paling tidak punya pemahaman, nggak usah persetujuan ya, kita nggak usah setuju gitu, Ya. tapi kita punya pemahaman yang baik terhadap masalah Ya. itu. Terus yang ketiga mungkin kita bisa bikin pembagian peran gitu. Saya bisa kerja apa, kamu bisa kerja apa gitu. Saya bisa punya apa, saya bisa dorong yang mana gitu. Maksudnya secara individu. Sinergis ya, iya kita bisa sinergis tanpa diketahui kita bisa sinergis sebetulnya. Ini bisa apa, ini bisa apa. Ini pembagian peran. Yang keempat mungkin kita juga harus ada semacam nilai-nilai, nggak usah. Ya mungkin saya harus ngomong ideologi gitu ya. Kita harus ngomongin juga ada semacam yang bisa kita sepakati gitu. Yang ini yang kita mau perjuangkan itu nggak bisa kita bisa bilang bahwa pokoknya kita mau begini gitu. Saya soalnya kemarin sudah ketemu dua contoh gitu ya, antara Megawati, Prabowo dan SBY misalnya gitu. Kenapa kok banyak dari teman saya mengatakan bahwa Prabowo ideologinya jelas untuk rakyat gitu. Tapi kita juga tahu bahwa apa sebetulnya yang dia perjuangkan. Bukan kalau itu cuma kekuasaan gitu. Gitu. just Kekuasaan gitu. just a platform. Cuma platformnya. Just a platform. Gitu. Jadi mungkin kita juga punya semacam pemahaman bersama apa yang kita akan perjuangkan. Ini yang terakhir itu yang keempat. Point of unity. Gitu. Ya, adalah yang prinsip-prinsip yang kita mau perjuangkan. Gitu. Ya mungkin agak ideologis tapi ada yang prinsip-prinsip yang kita mau perjuangkan. Nah, itu kan udah banyak gitu kan. Kita berjaring, terus pembagian tugas, terus kita punya kesepakatan apa yang mau kita perjuangkan.